Peredaran rokok ilegal di wilayah Luwu Raya menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Belum genap setahun berjalan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPP BC Tipe Madya, Pabean C Malili, telah menyita 1,5 juta batang rokok tanpa cukai hingga September 2025. Jumlah ini secara drastis melampaui total sitaan sepanjang tahun 2024 yang hanya mencapai 1 juta batang rokok. Peningkatan ini terungkap pasca penyitaan 15.000 batang rokok ilegal di kios-kios yang ada di Kecamatan Belopa dan Bajo, Kabupaten Luwu baru-baru ini. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Malili, Nurmansa Muhammad, membenarkan adanya kenaikan signifikan dalam jumlah penindakan. Bea Cukai membongkar berbagai modus operandi yang digunakan para penyelundup untuk mengedarkan barang haram tersebut. Jalur yang paling sering dimanfaatkan adalah melalui perusahaan jasa titipan atau PJT atau jasa kurir. Para pelaku berusaha mengelabui petugas dengan menyamarkan paket kiriman. Rokok ilegal disembunyikan di dalam paket yang pada keterangannya berisi barang lain. Selain itu, petugas juga kerap melakukan operasi pasar langsung ke kios-kios atau warung. Para pedagang biasanya tidak memajang rokok ilegal di etalase, melainkan menyembunyikannya di tempat khusus. Namun petugas yang berpengalaman sudah hafal betul dengan trik-trik tersebut. Ini speed banget lagi. Lagi warna. Baru coba. 58. Ori. Halaman yang lagi baru ada. Tidak ada, kita simpan di gudang. Baru kan juga aku ambil ini sama ini. Kalau ini tidak sering. Ini kan sudah lama ini barang. Barangnya lama ini baru karena baru ada barangnya. Lama baru. Makanya dicoba karena lama baru nggak tawuran jadi ambil. Toko apa ini namanya? Toko Isa. Toko? Toko Isa. 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 Belakang nih Pak. Oh itu yang besar itu di situ. Iya. Anaknya yang di sini. Apa wang piras ini? Ini mah roti. Kayak begini Bu. Untuk kerjaan tani. Ini boleh lihat Bu ini tangan. Oh iya. Kita yang bisa. Itu aja yang di kardus dibeli orang kah? Enggak. Anu decer, anu orang bawa lewat-lewat. Oh, Nenek-nenek naik motor. naik motor. Iya. Dari Malewang. Indah buta itu karena masuk katanya Nordin juga. Jam berapa biasa Siang datang? situ, Bu. Indah menentu. Malam. Indah anu. Kadang datang kadang tidak. Nah orang anu juga bawa kami itu kebalikan apa ini? Orang pecangke ji. Lain kali jangan Bu ya. Jadi kita sudah tahu. Sudah berapa kali Bu diambil barangnya? Dulu pernah. Tapi Sama sekali? sedikit ji. Dikit. Iya. Bu, saya ke belakang Oh iya. Kamar kah?
sini ini. Kasih Pak. Iya. Dari Bea Cukai sama Satpol mau Iya. cek rokok. Iya. Terus tudahnya ya. Ini merokok aku ambil nih. Kenapa ini? Kok udah disiapin? Jangan dah. Jujur tuh dai. Ini tetap kita itu Pak. Kita periksa ya. Halo. Maksudnya ini Bapak ini saja yang ambil. Iya. Ini enggak ada nih Pak, habis. Halo. Karena siapa memang minta maaf bilang, ini saya kita ambil. Jujur tuh dia. Enggak ada nih Pak. Satu merek aja itu Bang. Iya. Stop apa ini Pak? Amar Pak. Bilang tidak ada toh? Enggak ada Pak, habis itu. Ini apa ini? Nah, itu menjah. Tadi kau bilang itu, tadi kau kasih kita bilang tidak ada nih Pak. Tidak ada Pak, itu menjah. Jangan kau bohong-bohong lah. Iya, tidak ada. Kau suka bohong-bohong. Ini balik lagi kau simpan. Bukan pakai kapas kau ambil. Aku pesan memang banyak. Ambil sendiri. Kalau begitu ambil sendiri kau. Pesan banyak. Dua. Tapi Pak, Iya. Di surat tugasnya ada di dari Bea Cukai Bu. ya. Oh iya. Tugasnya ini nama saya. Kalau saya itu namanya jangan ini. Saya pakai rompi. Iya. Kita bisa dilihat Bu ya. Iya. Ada kapan di sini? Ada kapan? Ada kapan di sini? Iya, tadi apa Memang di situ? gampang. Kamer ada. Pasaran nih. Ada Pasaran kapan di nih. sini. Nah, cocok. Berapa yang Oh, ada betul. Iya. Ada di sini. Ada betul. Aku di sini. Titip Pak ya? Titip. Kok jual leceran juga? Bentar, ini kalau terkait dengan data, kami biasanya tertulis Pak Sauki. Jadi terkait dengan berapa kali jumlah penindakan, terus kemudian nanti berapa jumlah batang. Karena kan kami harus presisi ya, harus datanya harus tepat. Nanti kira-kira itu bisa kami susulkan nggak untuk datanya itu? Kalau Karena di terkait dengan data ini kan harus ya. betul, harus akurat juga. Kalau di temuan terakhir di Luwu kemarin kalau tidak salah di kios-kios yang ada di pasar Kecamatan Beloba dan Beloba Utara itu mungkin ada sekitar 15.000 batang rokok ilegal. Dari penindakan sebelumnya mungkin yang terakhir itu ada peningkatan nggak jumlah
rokok ilegal, ilegal ini yang tersebar di kios-kios di Luwu sendiri. Nah, ini juga data, tapi saya secara umum dulu ya, Pak Ya, Sauki ya. Kalau terkait dengan data spesifik, nanti bisa, mungkin kami harus cek dulu datanya, takutnya nanti ya, tidak kurang tepat gitu ya, jumlah-jumlahnya. Tapi untuk jumlah penindakan memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kami Bea Cukai setiap tahun kan mengadakan pemusnahan, ya, pemusnahan atas barang-barang hasil penindakan. Nah, di tahun lalu itu eh, sekitar ya, sekitar nanti untuk detailnya nanti kami sampaikan lagi, ya. sekitar 1 juta batang. Satu juta, Pak. Itu capaian selama 1 tahun. Nah, sementara di tahun ini, di sepanjang tahun 2025, bulan sampai dengan bulan September itu mencapai 1.500.000. Ya, Jadi ini tahun 2025 belum selesai, tapi jumlahnya sudah sudah naik. melampaui ya, melampaui hasil penindakan di tahun sebelumnya. Ya. Tapi untuk detailnya nanti eh, kami sampaikan menyusul ya, Pak Sauki ya, agar bisa tepat. Kalau kan mulai mulai tinggi sekali juga ada sedikit peningkatan yang kita bilang tadi rata-ratanya. Ini kalau boleh tahu jalur masuknya ini rokok ilegal ini dari mana sampai bisa masuk ke daerah Lu Raya khususnya dari Lu ke Lu Timur jalur masuk. Kalau untuk jalur masuknya eh, berbagai jalur ya. Jadi sebagian itu melalui PJT. PJT itu perusahaan jasa titipan. Jadi ada beberapa eh, PJT ya, atau apa nyebutnya kurir ya. Ya, Ada beberapa kurir. Nah, jadi sekarang itu modusnya lumayan banyak. Jadi misalnya dalam pengiriman paket. ya, Jadi tentunya paketnya disamarkan ya. Isinya bukan rokok atau menyebut apa tentang rokok. Isinya pasti disamarkan. ya. Isinya paket lain. Misalnya baju, kemudian mungkin mainan Ya. seperti itu. Oh Nah, untuk eh, paket ya, ini kami penindakannya di kurir ya, di kurir setempat. ya. Di kurir setempat. Jadi misalnya saya tidak bisa menyebut merek ya, merek kurirnya ya. Ya, boleh, Pak. Misalnya di PJT, di Palopo, di Luwu, itu ada. Ya, Berarti di daerah punya semacam agen-agen begitu kan untuk distribusi rokok ilegal ini. sebentar ini jaringan saya lancar nggak ya? Saya konfirmasi dulu nih, Bangkit Terus terdengar nggak? Terdengar. Lancar, lancar Pak Darman. lancar ya? Apa di tempatnya Pak Lancar. Sauki yang putus-putus ya? Oh, tuh. Kurang bagus. Sebentar. Nah ini sudah bagus, sudah bagus. Sekarang sudah bagus. Berarti Yang di pertanyaan terakhir, ya, ya berarti kemarin pas mungkin boleh diceritakan pas apa namanya penindakan di pasar Belopa dan Bajo itu Kak. Bagaimana cara penjual ini mendistribusikan rokok ilegal ini Kak? Karena kan pasti dia tidak pajang di etalase utama atau barangkali ada semacam kode-kode begitu untuk dari pembeli ke penjual untuk bisa mendapatkan rokok ilegal ini. ya. Jadi kami di Bea Cukai ada beberapa metode Pak Sauki ya, untuk eh, 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 menindak peredaran rokok ilegal. Ada juga yang pengembangan dari
intelijen dari Bea Cukai. Jadi masyarakat ini sekarang sudah mulai aware, sudah mulai memperhatikan ya. Jadi mereka menyampaikan informasi kepada kami tentang eh, lokasi-lokasi yang menjual rokok ilegal. Nah, dari pengaduan itu ya kami menindaklanjuti. Lanjuti, eh, tentunya pengaduan itu tidak selalu benar ya. Pengaduan itu tidak selalu benar. Nah, tapi kami pasti cek. Jadi ketika pengaduannya itu lengkap, jadi ada fotonya, kemudian ada eh, mungkin titik koordinatnya, GPS-nya. Nah, sehingga kami bisa menindaklanjuti. Tentunya tidak semua pengaduan seperti itu. Ada juga pengaduan yang kurang jelas ya. Nah, untuk pengaduan seperti itu kami tidak bisa menindaklanjuti. Biasanya kami konfirmasi lagi dari pengadunya, minta tolong ditambahkan alamat ataupun foto, foto kios atau foto lokasi penjualan gitu. Nah, kemudian ada juga dari hasil operasi pasar seperti yang kemarin di Luwu ya. Di Ya. Luwu itu kami operasi pasar bersama dengan Satpol dan Ekbang. Nah, itu kami merazia beberapa penjual ya, beberapa penjual, beberapa kios. Nah, memang eh, biasanya tidak dipajang di etalase, tidak dipajang di etalase, tetapi eh, eh, diletakkan ya di tempat lain gitu ya. Nah, tapi dari petugas ini sudah hafal ya beberapa modus yang dilakukan oleh pedagang ya sehingga bisa ya bisa tahu di mana biasanya pedagang itu meletakkan rokok-rokok ilegal. Gitu, Pak Sauki. Ya. Mungkin dari mungkin satu bisa dibantu jawab, mungkin satu pertanyaan lagi Kak. Barangkali bisa dibantu elaborasi Kak. Soal mungkin apa bagaimana apa kendala utama Kak dalam menekan peredaran rokok ilegal di daerah-daerah ini, Kak, yang selama ini ditemui oleh Bea Cukai Madrid. Karena kan pasti selalu ada penindakan dan tapi akhirnya juga pedagang itu masih tetap menjual. Mungkin izin Pak Soki, kalau terkait sama itu ya kendalanya tentu memang ada permintaan dan relatif mereka harganya murah ya Pak. Jadi Betul, betul. eh, bagaimanapun selama pasarnya ada itu akan menjadi kesempatan buat yang menjual, mendistribusikan ataupun yang mengonsumsi. Nah, maka kalau dari kami sih tentu sangat butuh partisipasi dari masyarakat, media untuk ya seperti itu karena di dalam apa rokok sendiri kan ada Ada. istilahnya pungutan negara ya. Nah, untuk memastikan pungutannya itu sesuai ya maka seperti laporan masyarakat, kemudian kalau di tadi PJT atau perusahaan ekspedisi itu kerjasama dari mereka itu sangat membantu Ya. untuk me- me- Menemukan titik-titik. meredam peredaran rokok ilegal itu. Mungkin itu Pak Sauki. Oke. Siap. Ya, Barangkali Oke. barangkali ini saja Kak. Jadi rokok ilegal ini sama seperti Ya. Boleh boleh Kak. ya, Boleh. jadi rokok ilegal ini sama seperti komoditas yang lain ya. Jadi di situ ada supply dan demand. Ya. Ada supply dan demand. Nah, demand ya tadi disampaikan Pak Bangkit, demandnya memang cukup tinggi di masyarakat. Nah, kenapa demandnya tinggi? Mungkin ya salah satunya karena disparitas harga antara rokok yang legal dengan rokok yang ilegal. Masyarakat eh, tadi demandnya tinggi ya, Ya. karena selisih harga itu demandnya tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan eh, kendala ya, kendala di lapangan. Salah satunya kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat ini kan banyak ya, jumlahnya banyak. Eh, kemudian mereka kok mereka melihat ini dari sisi harga, Ya. perbedaan harga
perbedaan harganya cukup Cukup drastis juga, signifikan ya antara hampir rokok setengah. ilegal dengan rokok legal. Ya, hampir setengahnya betul. Ada program khusus dari Becuy nggak untuk menekan angka peredaran rokok ilegal terakhir Kak? Program khusus eh, kami ada program reguler. Jadi ada beberapa kegiatan ya untuk menekan peredaran rokok ilegal ini. Terakhir kemarin kami kerjasama dengan Pemda ya. Kalau terakhir dengan Pemda Lu Timur, dengan Satpol PP Lu Timur, Ya, itu kami sosialisasi. Karena tadi salah satu faktor yang mendorong peredaran ini kan di masyarakat. Jadi kami menganggap bahwa sosialisasi ini sangat penting. Bagaimana kami menyadarkan masyarakat akan bahayanya rokok ilegal dan juga ancaman hukuman ya bagi pengedar rokok ilegal. Jadi kami turun ke kecamatan-kecamatan, mengundang masyarakat, kemudian mengundang pihak sekolah juga diundang. Karena salah satu konsumen dari rokok ilegal ini kan karena dia murah ya. Jadi betul, betul. salah satu konsumennya adalah anak-anak sekolah. Terus kemudian kami mengundang juga para pelaku usaha. Ya, Jadi menjelaskan kepada mereka tentang ciri-ciri rokok ilegal. ya, Begitu. Nah, di samping sosialisasi juga ada kegiatan yang represif ya. ya. Yang tadi kami melakukan operasi pasar, kami melakukan penindakan di kurir, Ya. seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.